warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini adalah seri yang ketiga, yaitu bagaimana kita mengawali untuk kegiatan meeting dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Oke, kali ini kita akan memanfaatkan web browser untuk melakukan setting penjadwalan. Kemudian kita nanti juga akan coba untuk memulai proses meetingnya. Jadi kali ini kita hanya butuh sebuah web browser dan fasilitas internet. Oke, kita buka dulu web browsernya, misalnya menggunakan Google Chrome. Kita bisa login dulu ke portal office.com dulu, menggunakan akun Microsoft kita, kemudian masukkan password. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke halaman utama dari akun Microsoft kita. Oke, selanjutnya kita akan berfokus pada sebuah aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan karena untuk kegiatan pembelajaran online. Ini kita bisa manfaatkan Microsoft Teams. Oke, kita bisa klik. Kita tunggu sebentar, dia akan membuka sebuah halaman baru, tab baru. Nanti alamatnya adalah teams.microsoft.com. Oke, halaman dari Microsoft Teams adalah seperti ini. Jadi tampilan awal adalah kita akan diberikan sebuah tampilan di mana kita telah tergabung dalam sebuah Teams. Kebetulan saya ini sudah tergabung di Teams kelas Jatim 10 untuk kegiatan TOT Guru Inovatif tahun 2020. Kemudian ini ada satu tim lagi yang saya sempat bergabung di dalamnya. Oke, kali ini kita akan berfokus untuk bagaimana kita menyiapkan sebuah meetings. Dan nanti sekaligus kita akan coba untuk melakukan sharing meeting dan join sebuah meeting di Microsoft Teams. Oke, menunya adalah ada di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Oke, kemudian kita coba mulai dari menu paling atas adalah aktivitas, kemudian obrolan, kemudian tim, tugas, dan kalender. Kemudian ada aplikasi yang ditambahkan lainnya, aplikasi, bantuan, dan yang terakhir adalah menu untuk atau tombol untuk download ya. Download aplikasi Microsoft Teams versi desktop. Kali ini kita lewati dulu untuk yang versi desktop. Kita akan menggunakan yang versi web browser seperti ini. Oke. Untuk melakukan setting penjadwalan meetings, kita bisa mengaktifkan dari menu kalender. Oke, kita klik menu kalender. Oke, kemudian di dalam tampilan kalender ini ada keterangan hari ini, kemudian tanggalnya, bulan, tahun, kemudian hari. Kemudian di bagian kanan atas ada rapat sekarang atau ada tanda plus untuk membuat rapat baru. Oke, kita akan mencoba untuk menjadwalkan sebuah meeting atau rapat. Misalnya kita akan laksanakan hari ini saja ya. Hari ini tanggal 1 Juni 2020. Dukung Masdin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Masdin Media. Oke, kita klik tombol rapat baru. Kemudian di bagian atas ini ada detail dan ada pengaturan jadwal. Kita lihat dulu di bawahnya ada zona waktu. Pastikan ini kita setting sesuai dengan zona di mana kita berada. Karena kita di Indonesia, maka pastikan menggunakan zona waktu UTC plus 07 Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Oke, untuk yang pertama kita tambahkan judulnya. Jadi nanti meetingnya atau rapatnya ini tentang apa bisa kita tambahkan. Misalnya kalau untuk kegiatan rapat kantor misalnya boleh diberikan judul rapat dinas SMKN 1
sampean. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa menambahkan peserta wajib ya. Jadi ini sifatnya peserta yang harus kita tambahkan, wajib. Wajib maksudnya di sini minimal 1 orang yang harus kita jadikan peserta ya. Jadi minimal kita harus menambahkan 1 orang untuk menjadi peserta pada kegiatan rapat ini. Cuma nanti kita bisa menambahkan anggota yang lain, bisa dari sini atau dari menu sharing link ya, yang bisa kita sebar ke beberapa teman atau anggota rapat kita. Oke, untuk yang pertama kita akan coba untuk menambahkan 1 orang sebagai peserta wajib. Caranya cukup mudah, tinggal kita ketikkan saja. Misalnya saya punya teman namanya Jauhar Maknun. Nah, seperti ini. Syaratnya adalah supaya bisa muncul di sini, teman kita tersebut harus sudah mempunyai akun dari Microsoft Office 365. Jadi syaratnya itu ya Bapak Ibu, jadi harus sudah punya akun yang sudah diaktifasi. Oke, misalnya saya akan menambahkan Bapak Jauhar Maknun untuk kegiatan rapat dinas SMKN 1 duduk sampean. Oke, berikutnya kita bisa menambahkan langsung di sini, cuman ini kita lewati saja, jadi cukup 1 dulu yang kita tambahkan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa menambahkan anggota rapat dengan cara sharing link rapat begitu. Oke, untuk pelaksanaannya kita akan rencanakan tanggal 1 Juni 2020. Kebetulan sekarang sedang kita berada di pukul 6.39 PM atau jam setengah 7 lebih waktu Indonesia Barat ya, malam. Coba kita akan jadwalkan jam 7 malam gitu ya, jam 7 malam berarti jam 19. Oke, nanti berakhirnya misalnya selama 1 jam gitu, sampai jam 8. Kemudian untuk yang pilihan tidak berulang, ini sebenarnya ada pilihan bisa dipilih setiap hari kerja, misalnya Senin sampai dengan Jumat, ini berarti setiap hari. Kemudian ada yang harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau custom. Ini kalau misalnya kegiatan rapat kita ini dilaksanakan secara berulang, kita bisa langsung memilih pilihan yang ada di sini. Oke, misalnya ini tidak berulang, berarti kita lewati saja. Kemudian untuk tambahkan saluran, ini adalah channel atau tim. Misalnya kita sudah pernah men-setting tim. Contoh saya ini, saya sudah punya tim yang di dalamnya ada banyak anggota. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini atau tidak, ini sifatnya opsional. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan ya silakan, kalau tidak bisa dilewati. Kemudian untuk lokasi, ini juga sifatnya opsional, bisa kita tambahkan online gitu aja, online atau daring. Nah, boleh ya seperti ini. Oke, daring begitu. Jadi ibaratnya ini adalah lokasi untuk kegiatan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, ini ada sedikit keterangan. Jadi silakan boleh diberikan keterangan tentang rapat apa gitu. Misalnya rapat dinas untuk membahas kegiatan penilaian kenaikan kelas tahun pelajaran 2019-2020. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini sifatnya opsional juga ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah diisi semua, maka selanjutnya kita bisa klik tombol kirim. Oke, kita tekan tombol kirim, maka nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu di kalender kita pada tanggal 1 hari Senin bulan Juni 2020 pada jam 19.00
nanti ada keterangan rapat dinas SMKN 1 dari sampean. Jadi ini sifatnya lokasinya daring. Kemudian yang membuat kegiatan atau membuat meeting adalah saya sendiri. Oke, selanjutnya kalau ini kita klik, nanti akan ada detail kondisi meeting yang sudah kita siapkan. Oke, jadi detailnya seperti ini, seperti yang pertama kita isikan di awal tadi. Peserta wajibnya siapa, tanggalnya, kemudian kondisinya tidak berulang, sampai dengan lokasi dan keterangan detailnya. Kemudian kalau ini kita scroll ke bawah, maka di bagian ini akan ada keterangan bergabung dengan rapat Microsoft Teams. Nah, ini sebenarnya di dalamnya ada sebuah link ya Bapak Ibu. Dukung Masdin Media dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu menerima update dari Masdin Media. Jadi ini kalau dari versi HTML-nya, maka sebenarnya di dalamnya ada sebuah link. Nah, ini yang kita coba untuk bagikan ke anggota peserta rapat kita selanjutnya. Jadi dengan cara kita klik kanan, kemudian copy link address ya. Ini kalau kita klik, kemudian kita coba untuk pastekan ke sebuah address bar, maka sebenarnya tampilannya seperti ini. Nah, maka kita bisa mengundang anggota rapat kita atau anggota meeting kita dengan share link yang tadi kita copy. Nanti peserta yang mendapatkan link ini akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya mereka bisa mengunduh dulu aplikasi untuk Windows-nya. Misalnya ini diakses dari laptop ya, laptop atau komputer, atau bisa juga mereka bergabung dengan menggunakan web browser. Jadi ada dua pilihan. Kalau misalnya belum ada aplikasi Microsoft Teams yang terinstall, maka ada pilihan untuk unduh aplikasi, dan pilihan yang kedua adalah bergabung di meeting dengan menggunakan web browser. Jadi ada dua pilihan. Oke, kali ini kita coba untuk yang bergabung dengan menggunakan web. Kita klik ya, kita tunggu sebentar. Biasanya ada pesan di awal, apakah diizinkan untuk memberikan akses kepada mikrofon dan kamera. Diizinkan, di allow. Kita izinkan. Nah, selanjutnya kita bisa men-setting apakah diaktifkan untuk videonya. Jika tidak, dimatikan saja. Nah, kalau untuk mikrofon juga sama, ini perlu kita aktifkan supaya suara kita bisa masuk pada kegiatan rapat ya. Tapi biasanya nanti kalau untuk penyampaian materi, maka peserta rapat wajib untuk mendengarkan dan menonaktifkan mikrofon. Jadi ini bisa kita atur mikrofonnya bisa diaktifkan atau tidak, termasuk yang video ya. Kemudian jika videonya dinonaktifkan, maka foto profil kita akan muncul yang dipakai untuk gambarnya. Kemudian selanjutnya langkah terakhir, kita tinggal klik tombol bergabung sekarang. Jadi itu cukup mudah ya langkah-langkahnya bagaimana kita menyiapkan sebuah meeting ya menggunakan Microsoft Teams, sekaligus kita bisa melakukan sharing link supaya bisa diakses kepada anggota rapat kita yang lain. Kemudian yang terakhir, kita sudah mencoba untuk bagaimana langkah-langkah untuk bergabung di sebuah meetings. Tadi ada dua pilihan, baik menggunakan aplikasi Microsoft Teams atau hanya dengan menggunakan sebuah web browser. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.